tergiur sama keuntungannya ya Pak. Lama-lama makin banyak yang tahu kalau saya itu suka minjemin uang. Udah tuh aku pakai semua, aku cairin tuh aku bagiin ke orang-orang yang mau minjem. Aku kagetnya kenapa anak bayi aku diambil gitu. Benernya kenapa mesti harus diceraiin gitu Pak. Karena kan saya bukan pembunuh gitu. Selamat datang di channel Inspirasi. Rekan-rekan, untuk diketahui kita sekarang berada di Lapas Perempuan kelas 2A, Tangerang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga binaan di LPP kelas 2 Tangerang. Seperti biasa, untuk rekan-rekan ketahui bahwa baik nama, suara, dan muka dari narasumber akan kami samarkan dengan tujuan untuk hak asasi manusia dan kenyamanan untuk keluarga. Baik rekan-rekan, saya sekarang sudah bersama dengan narasumber, sebut saja namanya Sari. Oke, Mbak Sari. Sekarang Mbak Sari sudah di lapas ini berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Masih baru atau sudah lama tuh kira-kira tuh? Baru. Baru ya, 4 bulan. Kalau boleh tahu, kasusnya apa sih? Kasusnya 378. 378. Untuk rekan-rekan ketahui, apa kasus 378 itu apa? Tindak penipuan. Tindak pidana penipuan. Penipuan apa? Penipuan kayak investasi kayak gitu ya. Investasi, oke. Cuman apa sih kayak pakainya uangnya bukan uang pribadi, uang pinjaman online, pinjol. Pinjaman online. Jadi Mbak Sari ini sebagai apa di situ? Awalnya nih saya suka minjemin uang ya. Suka minjemin uang. Nir gitu. Oke. Tapi memang pakai uang pribadi awalnya. Awalnya uang pribadi. Iya, awalnya pakai uang pribadi. Terus makin kesini makin banyak ya, Pak. Berapa yang minjam itu awal-awalnya itu? Ya ada yang 1 juta. 1 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 500. Oke. Makin kesini makin banyak yang tahu. Oke. Karena saya kerjanya ngecek toko minimarket. Ngecek toko minimarket. Iya. Maksudnya gimana tuh? Saya kerja di PT Oke. tuh ngecek obat-obatan di minimarket, di Oke. apotik-apotik gitu. Oke. Jadi saya keliling minjeminnya ke karyawan itu. Ke karyawan, bukan ke bosnya ya, ke karyawannya ya. Karyawannya. Oke. Ke karyawannya. Terus lama-lama makin banyak yang tahu kalau saya itu suka minjemin uang. Oke. Makin banyak, modalnya habis. Akhirnya saya buka pakai pinjaman online, pay later. Pinjam. Iya, pinjam. Dari situ habis lagi modalnya. Itu gimana tuh? Ada di Maksudnya luar. bagaimana tuh? Pinjam tuh gimana tuh maksudnya tuh? Ya dicairin uangnya. Oke. Saya pinjemin lagi ke orang. Oke. Jadi bukan saya pribadi yang pakai. Oke. Berarti Mbak pinjam ke letter gitu ya? Iya. Uangnya dikembalikan terus Mbak bagikan ke orang lagi? Iya. Oke, awalnya seperti itu. Itu tahun 2020. Oke. Awalnya dari tahun 2020 itu saya
pinjeminnya terus Tapi ada bunganya? ada Ada berapa persen? 30%. 30%. Iya. Kalau saya minjam misalnya 1 juta, dapat 30% berarti? 1.300.000 balik. Ya, 1.300.000. Kemudian kalau 1.300.000 itu ada nggak batas waktunya? Kalau saya bisa bayarnya misalnya sebulan sekali, atau saya nggak bisa harus bayarnya 3 bulan, itu gimana tuh? Bisa tempo 1 bulan. Tetap tempo 1 bulan? Iya, kalau nggak bisa ya bunganya aja gitu tuh yang dibayarin yang 300 gitu. Oke. Terus awal-awalnya memang pakai yang pribadi. Tapi ada teman kerja anak minimarket, dia pengen ikut gitu. Kak, aku ikut dong. Pengen biar nanti bagi hasil, kata dia gitu kan. Oke. Akhirnya aku lihat limit dia memang besar. Nominalnya 15 juta. Oh, berarti limit itu masing-masing orang berbeda. Dulu waktu Mbak limitnya berapa? Aku cuma 5 juta. Cuma 5 juta. Tapi dia kok bisa sampai 15 juta, kenapa? 15 juta. Ya karena kan kayak itu semakin banyak yang belanja atau dia ngambil barang limitnya kan naik. Oh, berarti kembali ke pemakaian dia. Oke. Terus? Akhirnya dia bilang, pakai aja Kak semua, nggak dipakai limitnya. Udah tuh aku pakai semua, aku cairin tuh, aku bagiin ke orang-orang yang mau minjem, sampai ibu-ibunya teman sekolahan. Alasannya mau minjem apa sih? Maksudnya? Alasan mereka mau minjem tuh apa? Nggak dikasih tahu saya mau minjem berapa dan kenapa saya mau minjem tuh nggak dikasih tahu? Banyak keperluan, aku nggak nanya. Nggak nanya itu? Nggak nanya, yang penting aku pikir ya aku dapat untung gitu. Begitu Mbak memberikan pinjaman, apa yang Mbak minta dari dia? Misalnya saya minjam dong duit 1 juta. Kan saya nggak nanya nih, saya ada keperluan deh pokoknya. Terus apa yang harus saya berikan supaya saya dapat 1 juta itu? KTP aja paling. Cuman foto. KTP di foto. Fotokopi. Oke, terus? Kayak gitu, jadi modal kepercayaan gitu ya Pak. Oke. Terus akhirnya yang 15 juta itu habis. Kadang ada yang minjem itu bayarnya cuman bunganya. Oke. Saya bayar bunganya aja dulu ya Bu, gitu kan. Oke. Terus gitu. Nah, saya ini yang harus setoran ke pinjol itu bingung gitu Pak. Belum ada nih, malah bunganya aja yang harus dibayarin kan. Mereka bayar bunganya. Awalnya ditombokin saya, lama-lama uang saya pribadi juga habis. Akhirnya buka lagi tuh ke temen beda orang. Ngambil lagi 10 juta atau berapa gitu kan. Ambil lagi untuk nutupin ini. Akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Oke. Saya pribadi aja kaget ya, korban saya sampai 21 orang. Kenapa bisa jadi korban, itu gimana ceritanya? Jadi korban, padahal sebenarnya cicilannya lancar, nggak ada tunggakan. Kalau ada yang nggak bayar gimana? Ya itu kalau nggak ada yang bayar ya aku ngambil lagi ke yang lain. Maksudnya kayak buat bayar bapak nih aku ngambil ke yang lain dulu. Yang penting ketutup yang ini. Yang ini nanti tutup lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi sebenarnya uang yang di luar juga masih suka bayar. Kadang ada yang bunganya. Jadi kan sayanya sendiri nih kebingungan. Terus nggak belit-belit gitu tuh uangnya gitu kan. Jadi di situ sih awalnya dari 2020 sampai 2023. Sampai 2023, 3 tahun iya, lawan itu. Februari. Oke. Awalnya suami nggak tahu. Oke. Nggak tahu karena saya tutupin ini semua. Terus mungkin saya pribadi juga mungkin pakai ya Pak ya. Ya pakai enggak ini pakai, uangnya pakai. Terus ada salah satu korban yang datang ke rumah. Tapi memang belum waktunya, belum telat karena aku nggak pernah telat. Dia datang, suami ada di rumah, saya lagi kerja ya. Suami kaget ada yang nagih gitu. Oh, jadi ceritanya Mbak ini jadi broker dari orang-orang yang mau meminjamkan uang sama Mbak untuk diputar sama dia. Iya. Gitu. Jadi saya punya uang 10 juta, terus saya bilang, Mbak putarin deh uang saya biar saya dapat uangnya. Gitu. Berarti ternyata Mbak nggak sadar sudah 22 orang gitu ya? Iya. Sudah 22 orang yang Mbak pinjamkan kepada orang-orang yang lain itu. Iya. Yang ternyata orang-orang itu juga ternyata nggak bisa bayar pokoknya, cuma bayar bunganya aja. Gitu kan? Oke, terus? Terus akhirnya suami nanya kan, kok bisa besar ini pinjaman apa? Terus akhirnya ya saya jujur semua. Terus dia
terima karena memang apa ya Pak, masuk akal gitu tuh alasan saya gitu kenapa saya bisa begini, terus dia ngerti gitu, terus akhirnya semakin banyak orang yang datang, saya biasa masih bisa kerja gitu kan, kerja biasa, enggak ngehindar. Terus akhirnya kita debat masalah anak karena banyak yang datang, anak mau dibawa kemana, kasihan, maksudnya mentalnya banyak yang nagih kata gitu kan. Saya tetap pengennya anak-anak ada di rumah, nggak mau dibawa ke mertua. Tapi posisinya suami saya nih sama-sama keras, kekeh, akhirnya saya ditinggalin bulan Januari. Sepihak? Iya, ditinggalin, dia pergi sama anak saya yang pertama yang dari dia. Terus anak saya 6, pertama yang dari dia dibawa, dia langsung talak cerai saya. Di situ saya bingung Pak ya, niat saya nggak kabur, nggak kabur. Jadi saya gimana caranya suami saya balik lagi ke Serang. Saya susul ke Sukabumi, dia tetap nggak mau, ya udah saya pulang. Saya nggak bisa dong nanganin semua korban banyak, nggak ada laki-laki lagi gitu di rumah, cuman sama mama dan anak-anak saya banyak. Akhirnya saya ke Bandung karena memang posisinya saya orang Bandung. Saya ke Bandung, siapa tahu ada keluarga yang bisa bantu kan. Ke Bandung tuh bukan niat mau kabur, memang saya masih komunikasi Mas sama korban-korban. Masih sabar ya, tunggu, jadinya telat kan karena sayanya ke Bandung itu sih sebenarnya masih bisa berjalan gitu kan. Akhirnya sabar ya kata aku gitu, terus aku cari-cari itu uang, nggak dapet. 2 minggu di Bandung, akhirnya saya ke Depok, ke rumah adik mama. Sempet saya kerja di situ, kerja 3 hari, suami tahu, terus dia laporin ke para korban. Oke. Istri saya nih lagi kerja nih di PT ini. Dilaporin lah saya ke bos saya yang di situ. Akhirnya dipecat. Cerat. Sampai kendaraan muka saya disembarain. Oh, sampai disembarain? Iya. Padahal saya masih komunikasi, Pak. Ke semuanya? Masih, iya. Oke. Ada niat saya untuk kabur. Terus akhirnya anak bayi saya masih sama saya kan. Posisinya anak saya tuh baru 3 bulan. Oke. Terus saya ada surat panggilan perceraian. Oh, awalnya surat panggilan perceraian. Oke. Panggil, saya cerai, datang. Tadinya memang nggak akan datang karena pasti bakal banyak korban. Ya. Udah pasti mikir saya ketangkep. Ya, maksudnya bukan ketangkep, nggak kepikiran bakal dilaporin ke polisi gitu Pak. Akhirnya saya datang ke pengadilan agama, mediasi karena saya nggak mau bercerai, anak saya masih kecil. Tapi tetap ya suami masih tetap pengen begitu, ya udah. Akhirnya pas beres persidangan, korban tuh udah pada datang semua di depan. Jadi kita bikin saya ini bikin kericuhan di situ tuh Pak. Posisinya ricuh, terus akhirnya polisi datang, dibawalah saya ke Polres. Oke. Akhirnya semua korban buat laporan semua. Dan semua laporan itu termaksudnya perdata Pak ya, karena sudah pernah mencicil, sudah pernah membagi hasil, makanya masuknya perdata. Karena telat baru 1 bulan karena posisi aku. Kalau boleh tahu, dari 21 orang itu pinjaman paling banyak berapa sih? 1 orang ada yang 50. 50? Wow. Itu paling besar. Ada berapa orang yang 50 itu? Sekitar 5 orang. Nah, apa yang Ibu sampaikan kepada korban sehingga korban ini mau memberikan uangnya untuk diputar sebagai pinjaman? Sebenarnya bukan saya yang ngajak awalnya kan Pak. Bukan, oke, terus? Jadi awalnya memang mereka yang tergiur. Mereka yang secara pribadi menghubungin Mbak Sari? Iya,
Iya, Oke. kayak Kak mau dong gitu ikutan. Jadi bisa diputar uangnya. Oke, oke, oke. Jadi kayak misalkan harusnya pinjam ini angsurannya dari 10 juta itu 1.100.000 ya. Oke. Terus saya nih ngasih ke dia 1.200.000 buat dia 100 buat saya. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Jadi mungkin ada keuntungan juga kan Ya, mereka. Kayak gitu. Terus memang banyak tapi nggak langsung saya ambil semua. Jadi kayak nanti udah dari sini nih itu aja yang mau kemarin nih yang menawarkan diri saya datengin ke tokonya. Jadi nggak mau ngemodalin, oh iya jadi dikasih gitu. Oke, oke. Itu yang 50 juta itu sekali ngasih langsung 50 gitu. Oh dari 3 aplikasi sih Pak. 3 aplikasi. Oke, oke, oke. Jadi nggak satu aplikasi 50 juta, jadi 3 aplikasi itu. Oke, oke, oke. Berarti memang pada dasarnya mereka pengen ngambil untung ya, bukan Mbak Sari mengiming-imingin akan dapat untung ya, mereka yang datengin ya. Oke, oke, oke. Terus kalau Mbak udah tahu kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, ini kan pasti kan nggak ada yang bayar kan atau kreditnya mandek kan? Kenapa dilanjutin? Ya karena kan yang satunya ini udah waktunya Kak, kok belum ini, maksudnya belum setoran, udah mau deket nih. Ya kan aku biasanya 2 hari apa 3 hari mau jatuh tempo tuh udah dibayarin Pak, karena kan biar gimana caranya nih biar nggak nama orang ini nih nggak rusak gitu. Ya, ya, ya. Makanya jauh-jauh hari nyari lagi yang mau tuh, yang tadi yang udah ngabarin tuh temen datengin ke tokonya, jadi nggak, oh iya ini jadi buat nutupin ini kayak gitu. Iya, 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 iya. Setelah ditutupin, dia lanjut lagi tetap? Atau udah nggak mau lagi? Tetap ngelanjut? Oke, oke, oke. Jadi walaupun dia awalnya mandek, kemudian ditutup dengan gaya tadi ya, cari orang baru lagi, dia tetap mau bekerja sama lagi? Iya masih mau. Oke, oke, oke. Nah, sampai sejauh ini apa yang buat mereka itu sangat tertarik selain keuntungan gitu? Ada nggak? Cuman memang pure buat untungnya aja? Keuntungan di awal dan pas pembayaran juga dapat, pas awal juga dapat. Rata-rata yang minjam itu kan cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, ada yang minjam sampai 5 jutaan. Ada. Dan itu semuanya tetap 30%. Ya. Baik rekan-rekan inspirasi, dari pengalaman Ibu Sari kita bisa tahu bahwa tergiur akan keuntungan bisa membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Saya berharap kepada rekan-rekan bisa lebih bijak, bisa lebih memaknai arti suatu rezeki, sehingga tidak tergiur untuk melakukan hal-hal yang buruk demi sebuah keuntungan. Sampai akhirnya Mbak sadar itu, kemudian sampai masuk ke proses ini, apa hal pertama yang akan Mbak lakukan ketika sudah keluar dari penjara? Saya ingin bekerja lagi Pak. Oke. Saya ingin bekerja lagi karena sekarang anak saya yang di orang tua saya cuma 1, mama udah umur 65, saya titipin karena semua rumah barang-barang udah nggak ada, diambil korban. Jadi PR saya mau bawa anak saya dari suami saya, hak asuh. Sampai sekarang pun perceraian belum beres karena mungkin nggak tahu kenapa kendalanya dari mantan suami. Ya pulang saya pengen banget kerja, ambil anak, bawa mama. Pernah dijenguk nggak di sini? Enggak. Sama sekali nggak? Jadi aku memang anak tunggal, nggak ada kakak, nggak ada saudara. Aku kagetnya kenapa anak bayi aku diambil gitu. Sebenarnya kenapa mesti harus diceraiin gitu Pak? Karena kan saya
bukan pembunuh gitu. Karena saya gini juga buat dia juga, buat kebutuhan rumah. Dia juga sadar kok, suami sadar kalau saya gini juga ya karena untuk kebutuhan hidup. Dia sadar kurang memberikan ke saya haknya gitu. Tapi kenapa saya nih butuh support, bahkan keluarga pun nggak ada, menjauh semua. Ini walaupun adiknya mama, sepupu ataupun siapa, karena nggak punya kakak, nggak punya adik, jadi cuman mama doang satu gitu. Jadi belum pernah yang namanya dikunjungi, Pak. Di rutan saya udah berapa 7 bulan di rutan, nggak ada yang kunjungi. Lebaran di sana, sekarang nanti lebaran lagi di sini, nggak ada nggak ada yang kesini gitu. Mama juga nggak mungkin kesini, udah tua banget gitu sih, Pak. Jadi yang saya pikirin ya anak. Ada telepon. Di sini emang ada pasopati, itu kayak wartel gitu ya, Pak, Oke. kayak barcode. Dia paling bisa nelpon lewat situ. Yang ditelepon ibu. Mama. Anak? Anak kebetulan nggak diangkat-angkat sama mertua. Oke. Nggak diangkat sama mertua, Pak. Jadi ya itulah, aku nih pengennya pulang langsung bawa anak bayi saya. Sekarang udah 1 tahun. Sejatinya, hanya orang-orang yang tangguh yang dapat melawan hawa nafsu. Maka akal budi yang membuat satu pertimbangan sehingga dapat melawan hawa nafsu. Karena pada dasarnya, hawa nafsu yang menjadi dasar seseorang menjadi melakukan tindak pidana. Mungkin di akhir sesi ini, kira-kira apa yang mau Mbak sampaikan kepada masyarakat, kepada netizen, supaya bisa menjadi satu inspirasi dan pembelajaran? Buat teman-teman di luar sana, jangan mudah percaya sama janji-janji atau iming-iming keuntungan besar. Intinya jangan mudah percaya sama orang. Jangan ngelihat fisiklinya, orang ini kayaknya bener deh, belum tentu. Mungkin para korban saya melihat kerjaan, gaya hidup, mungkin karena saya menutupi biar korban saya ini percaya sama saya gitu. Ya intinya jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, karena banyak orang nipu dengan gaya ya. Oke. Baik rekan-rekan, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran, dapat menjadi inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta yang terakhir, jangan lupa share supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.